Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo, dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas topik yang sedang hot-hotnya dibahas masyarakat terkait dengan optimisme menjelang ataupun di tengah kesuraman ekonomi global di tahun 2023 mendatang. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali memberikan sinyal waspada kepada masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi global di tahun depan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap optimis seiring dengan kinerja fundamental ekonomi yang masih positif. Perubahan fundamental dalam ekonomi global saat ini sedang terjadi. Dari yang dulunya relatif mudah diprediksi, mudah dihitung, mudah dikalkulasi, menjadi dunia yang sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi, penuh dengan ketidakpastian yang tinggi dan penuh dengan volatilitas yang tinggi. Tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan, kita harus tetap optimis, harus optimis itu. Tetapi hati-hati dan waspada. Karena apapun angka-angka yang kita miliki, Indonesia pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua kita termasuk yang terbaik di dunia, 5,44%. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perkembangan ekonomi dunia saat ini yang sebelumnya mudah diprediksi, dihitung, dan dikalkulasi menjadi semakin sulit diprediksi, dihitung, dan dikalkulasi sebab saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian dan volatilitas yang tinggi. Tekanan ekonomi dunia semakin bertambah dipicu dengan semakin meluasnya konflik geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang sebelumnya diprediksi tumbuh 3%, kali ini justru diprediksi akan melemah menjadi 2,2%. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia juga ikut memberikan warning terhadap peningkatan risiko resesi global karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang melaju cepat. Namun demikian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus tetap mengedepankan optimisme dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Apalagi Indonesia masih bisa tumbuh 5,44% di kuartal 2 tahun ini yang termasuk terbaik di dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, optimisme di tengah kesuraman ekonomi dunia di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, halo, selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Mas. Sehat-sehat. Baik, baru saja kita cermati statement dari pemerintah, Presiden Joko Widodo yang berulang kali juga menyampaikan kepada masyarakat mengenai kondisi ekonomi global di tahun depan. Sesuram itukah atau bagaimana menurut analisis Anda? Silakan. Ya, saya rasa kata kuncinya adalah waspada dan optimis, ya. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kita tentu harus masih terus bisa optimis gitu ya, tapi di sisi yang lain jangan terlalu percaya diri ya, butuh kewaspadaan. Kalau kita lihat dari sisi tekanan eksternal, memang ini suatu hal yang tidak bisa kita kontrol ya, dan kita tidak bisa duga. Karena biar bagaimanapun tekanan eksternal ini berasal dari iklim geopolitik yang tentu aktor dan juga variabel yang terlibat ini suatu hal yang sangat kompleks, yang pastinya akan terus menekan perekonomian dunia di tahun 2023. Ditambah lagi juga ada self-inflicting recession ya, atau resesi yang
memang dibuat oleh secara sistematis oleh pemerintah dari negara-negara besar seperti misalnya di Amerika Serikat, karena mereka melihat sekarang ini lebih memprioritaskan kepada penanggulangan inflasi, tidak ke arah pemulihan ekonomi, begitu kan? Karena kalau kita lihat The Fed sekarang ini kan menaikkan secara agresif ya, suku bunganya, bahkan dia tidak akan berhenti sampai inflasi berada di bawah suku bunga. Artinya apa? Ke depan kita akan mengalami semacam kontraksi demand yang cukup signifikan. Gitu. Nah, ini adalah faktor-faktornya yang kemudian membuat bagaimana di tahun 2023 itu perlu kita terus waspada. Tapi biar bagaimanapun, kalau kita lihat dari potensi atau probabilitas kita mengalami resesi di tahun 2023 untuk kasus Indonesia, ini meskipun masih ada, ya, tetapi saya rasa masih cukup kecil. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai resesi itu sendiri kan secara terminologi teknis adalah 2 kuartal berturut-turut negatif ya. Padahal proyeksi ke depan seburuk-buruknya itu 4,6%. Seburuk-buruknya ya. Bahkan saya masih bisa optimis bahwa tahun depan kita masih bisa di atas 5% gitu. Ada kemungkinan slower growth, tetapi potensi resesi saya rasa belum ke arah sana. Kenapa? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah beda dengan negara-negara maju, negara-negara besar, yang mana mereka ini langka dari sisi input produksi, Indonesia dan juga negara-negara berkembang memiliki semacam kelimpahan. Kelimpahannya dari sisi input produksi justru. Okay. Jadi kita melihat bagaimana Indonesia justru surplus terus ya dari sisi perdagangan, dan ini terus mencetak rekor. Begitu juga dengan kalau kita lihat tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, bahkan kalau kita lihat data terbaru di Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan yang lalu kita menyentuh angka yang tertinggi selama 4 atau 5 bulan terakhir ya, 53,7, dan ini merupakan top 5 di dunia. Artinya industri kita masih terus berekspansi gitu ya, karena memang dari sisi input produksi kita tidak memiliki kelangkaan sama sekali. Tapi tentu ini ada juga masalah-masalah yang harus ditangani segera. Salah satunya adalah potensi inflasi ya, dan juga potensi tekanan dari sisi nilai tukar. Tapi biar bagaimanapun itu juga sudah kemudian saya lihat sudah direspon dengan baik ya oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunganya 25 basis point dan 50 basis point ya di 2 bulan terakhir sebagai respon dan juga sebagai cara penanggulangan yang saya rasa cukup andal ya untuk kemudian menavigasi kita sepanjang tahun ini. Baik, itu dia. Dari sisi analisis yang menarik, begitu optimisme masih tetap terjaga, begitu bahwa peluang resesi ya ibaratnya masih 50-50 lah di tahun depan. Nah, lantas kalau kita lihat penyebabnya dari resesi yang kemungkinan terjadi di tahun ini, apakah juga masih sama dampak pandemi COVID-19, kemudian ditambah lagi perang yang tidak berujung ini antara Rusia, Ukraina? Ya, jadi kalau melihat data dari dekomposisi variansi atau variance decomposition, memang faktor penunjang gejolak ekonomi kita selama 3 tahun terakhir itu berasal dari 2 hal. Yang pertama adalah pandemi, yang kedua adalah dari sisi inflasi. Pandemi itu kalau tidak salah menyumbang 17%, nomor 1. Yang kedua adalah inflasi, 16%. Nah, tetapi memasuki tahun 2022 ini, ketika masa puncak pandemi itu sudah turun, sudah mulai landai, maka yang lebih dominan ya penyebab gejolaknya di tahun ini adalah dari sisi inflasi, gitu ya. Nah, kalau sudah melihat itu, maka yang perlu dijinakkan ya, faktor risiko terbesarnya adalah inflasi. Karena faktor ketakutan ekonomi di tahun ini adalah inflasi, bukan hal yang lain. Nah, inflasi ini bisa berasal dari demand, bisa berasal dari supply. Ya, supply kita lihat tekanan eksternal dan seterusnya, itu bisa kemudian dinavigasi dengan melakukan misalnya kerjasama atau penguatan regional untuk menjaga input produksi. Kemudian dari sisi fiskal bisa memberikan insentif pada industri dan seterusnya, sehingga kemudian bisa menjaga supaya produsen tidak terus tertekan dari sisi ongkos produksi. Nah, di sisi demand ya ada kemungkinan expected inflation yang semakin liar. Tapi ini sudah berhasil saya rasa sedikit banyak dijinakkan oleh Bank Indonesia gitu ya. Kalau kemarin kita lihat data inflasi terbaru, ini kan di bawah 6%. Meskipun terjadi penyesuaian harga, tapi masih di bawah 6%. Ini artinya Bank Indonesia saya rasa sudah cukup andal untuk menjangkar inflasi. Dan kalau kita lihat ya, justru Mas Pras, banyak yang juga mengkhawatirkan bahwa ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka cost of financing-nya juga ikut meningkat. Tetapi menurut simulasi kami, ini justru lebih positif buat perekonomian. Kenapa? Karena yang ditangani terlebih dahulu adalah inflasinya. Sehingga ini jauh lebih positif buat perekonomian kita.
Baik, itu dia inflasi dan langkah mitigasi yang sudah sesuai harapan begitu ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa saat ini sudah ada 66 negara yang masuk kategori rentan untuk kolaps. Bahkan sudah ada 28 negara yang tengah mengajukan bantuan pinjaman dana kepada Dana Moneter Internasional atau IMF. Situasi yang sangat-sangat sulit untuk semua negara. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan 66 negara berada pada posisi yang rentan untuk kolaps. Saat ini 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan akut dan kelaparan. Artinya ada krisis pangan. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam satu hari yang sama kembali menegaskan mengenai kondisi ekonomi negara-negara di dunia yang terancam kolaps. Bahkan Presiden telah mendapat update terbaru dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tengah berada di Washington DC, Amerika Serikat, bahwa saat ini sudah ada 28 negara yang masuk antrian sebagai pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Dan pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara telah mengakibatkan ekonomi global ambruk, belum lagi ditambah perang Rusia dan Ukraina. Dengan demikian, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan sekarang ini tengah mengancam semua negara, termasuk Indonesia. Lagi-lagi Presiden menegaskan hal fundamental yang paling penting dan akan memberikan daya saing yang baik bagi negara dalam berkompetisi dengan negara-negara lain, yaitu infrastruktur. Sebab tanpa itu jangan harap Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, apalagi negara maju. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, Mas Fitra, ini dalam satu hari yang sama, di acara yang berbeda, Presiden kembali mengingatkan kondisi global begitu. 66 negara berpotensi kolaps, kemudian ada 28 negara antri menjadi pasien IMF. Apa yang bisa dicermati sebenarnya dengan kondisi global begitu? Sementara Anda katakan resesi global ini 50-50 kondisinya dan sejauh mana juga nanti dampaknya untuk Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari sisi potensi resesi atau resiko pastinya besar ya, dari sisi eksternal. Tapi kalau kita lihat dari sisi Indonesia, ini sebenarnya masih relatif lebih positif. Apa yang disampaikan Presiden itu adalah sebenarnya ya inline dengan dua keyword yang tadi saya sampaikan, waspada dan juga optimis gitu ya. Nah, dari sisi ini pemerintah dalam hal ini Pak Presiden itu menyampaikan bentuk kewaspadaan bahwa kita jangan terlalu percaya diri juga gitu ya. Kalau misalnya ada api sedikit gitu ya di tetangga kita misalnya, nah itu kalau tidak segera dimatikan ya akan juga menyambar ke rumah kita kalau kita tidak berhati-hati, tidak bersiap-siap begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari bentuk optimisme dari misalnya survei dari Bloomberg terhadap para ekonom yang dikirim secara rutin ya, kalau kita lihat dari sisi probabilitas ya yang disampaikan oleh para ekonom untuk Indonesia tercapai resesi krisis gitu tahun 2023 atau bahkan di tahun ini cuma 3%-an ya. Sri Lanka 85% dan kita sudah tahu mereka sudah mengalami masalah gitu ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada artikel dari Financial Times yang judulnya adalah Indonesia Unexpected Success Story. Artinya apa? Artinya Indonesia yang dulu dimasukkan dalam kategori Fragile Five, ya, pokoknya ketika ada shock pasti akan selalu rentan, rapuh dan seterusnya. Justru sekarang relatif lebih tahan digedor. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan tadi, berbeda dengan periode taper tantrum atau global financial crisis, Indonesia dulu tidak dilimpahi berkah sebagaimana sekarang. Ya, limpahan supply atau surplus komoditas ini merupakan suatu berkah. Meskipun tentu kita juga harus selalu waspada bahwa berkah ini tidak akan berlangsung lama juga. Ketika ada proses demand destruction
secara paksa gitu yang dilakukan oleh The Fed dan juga bank sentral lain, ini pasti akan juga menurunkan prospek harga komoditas internasional, yang pasti akan menurunkan prospek bantalan kita untuk kemudian menanggulangi krisis ke depan. Tapi setidak-tidaknya sampai saat ini saya merasa bahwa Indonesia masih cukup kuat. Terbukti tadi sebagaimana yang saya quote, angka Purchasing Manager Index in Manufacturing di bulan yang lalu itu 53,7 dan itu top 5 di dunia. Artinya industri kita masih terus berekspansi, inflasi kita juga masih relatif terkendali meskipun tentu sudah di atas rentang yang ditargetkan Bank Sentral. Tetapi biar bagaimanapun ini adalah kejadian global, semua orang juga mengalami inflasi karena disproporsionalitas antara supply dan demand. Dibandingkan secara komparatif kita masih relatif lebih baik begitu, Mas Pras. Baik, tapi secara fundamental sendiri Anda melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, laju inflasi yang masih tetap terkendali seperti yang Anda katakan, meskipun trennya masih naik terus. Bagaimana dengan beragam kebijakan normalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bank Sentral menaikkan suku bunga acuannya, kemudian ada beberapa insentif pajak ataupun insentif fiskal lainnya yang juga ditarik oleh pemerintah untuk bagaimana mengejar tahun depan ini. Kita tahu defisit APBN-nya kan sudah harus kembali di bawah 3%. Ya, yang pertama adalah dari sisi Bank Indonesia itu sendiri melakukan upaya moderasi supaya disparitas antara suku bunga dalam negeri dengan luar negeri itu tetap terjaga, yang tidak kemudian memicu terjadinya capital reversal secara cukup signifikan. Begitu juga dengan cara mereka dengan menaikkan suku bunga ini adalah juga untuk meng-anchor inflasi, menjangkar inflasi supaya tidak kemana-mana, supaya tidak terlalu liar. Hasil simulasi kami, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, menunjukkan bahwa justru usaha Bank Indonesia ini justru punya prospek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena makhluk yang ditakuti sekarang adalah inflasi. Mekanisme transmisinya adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka inflasi itu relatif lebih jinak dan perekonomian bisa bergerak. Sebagaimana kalau kita demam misalnya, minum obat gitu kan. Obat itu kan punya efek merusak juga ya. Tapi kalau dosisnya tepat, demamnya turun, kita bisa kembali beraktivitas. Dan itulah yang dilakukan oleh Bank Indonesia sekarang. Obat atau rate dalam dosis yang tepat kemudian bisa memandu arah pergerakan ekonomi kita jadi lebih positif. Itu juga dari sisi fiskal. Ya, sudah ada konsolidasi fiskal, penyesuaian BBM kemarin itu kan dalam rangka konsolidasi. Ya, karena ini tidak efisien. Efisiensi itu dibuat supaya apa? Supaya nanti di tahun depan kita bisa kemudian membuat APBN sebagai upaya untuk counter cyclical atau yang biasa disebut sebagai shock absorber. Ketika memang dibutuhkan maka APBN tersedia. Ini yang kemudian saya rasa cukup baik ya dan fondasi kita cukup kuat untuk sampai tahun depan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy. Ya, Mas Fitra, kalau kita cermati dengan kondisi yang ada windfall komoditas begitu yang terjadi dalam, ya bisa dikatakan 2 tahun terakhir ini menguntungkan bagi penerima negara. Kemudian di satu sisi apakah ini bisa menjadi andalan juga di tahun depan dengan tekanan ekonomi yang semakin luas, 28 negara siap menjadi pasien IMF, 66 negara ini juga berpotensi kolaps. Anda melihat bagaimana potensi ekspor kita? Ya. Untuk tahun ini saya rasa masih cukup optimis ya karena memang harga-harga dunia masih agak sticky terutama jelang akhir tahun ya. Kalau harga-harga komoditas itu terutama yang dari sisi minyak bumi, batu bara, biasanya permintaannya akan meningkat jelang akhir tahun karena ada winter ya, permintaan energi akan meningkat dan itu akan memacu harga komoditas yang lain juga sebagai efek rombongannya. Tetapi di tahun depan seiring dengan upaya sistematis untuk menurunkan demand ya dengan dari sisi moneter dan fiskal itu pasti akan ada pelambatan. Ditambah lagi memang ada hal-hal yang lain yang tidak bisa kita duga yang memang akan memicu faktor pelambatan ekonomi global sehingga windfall ini tidak selamanya bisa kita manfaatkan. Proyeksi ke depan memang surplus ekspor kita atau surplus perdagangan kita memang akan terus turun dan artinya apa? Dari sisi cadangan devisa mungkin tidak akan sekuat sekarang, dari sisi APBN mungkin revenue-nya tidak akan lebih besar dibandingkan dengan tahun ini misalnya. Tetapi ya ini kita harus lihat begitu ya sebagai salah satu bentuk kewaspadaan. Makanya APBN dilakukan usaha-usaha konsolidasi supaya apa? Supaya nanti benar-benar bisa digunakan pada saat diperlukan sebagai tadi counter cyclical policy. Di sisi yang lain, Bank Indonesia juga berusaha untuk memoderasi dengan bauran-bauran kebijakan yang baik dengan menaikkan suku bunga supaya memang demand-nya tidak melonjak secara terlalu signifikan sehingga terlalu jauh dari sisi supply ya dan seterusnya sehingga pada akhirnya apa? Kita bisa kemudian mencapai tahun 2023 dengan relatif seimbang. Tidak terlalu cepat, tetapi ya tentunya tidak terlambat begitu.
Ya, tapi kalau kita lihat dengan potensi ekspor tadi, kemudian penerimaan negara, oke lah kita memang masih surplus juga dalam sisi penerimaan negara. Tapi apakah itu harusnya menjadi tabungan kita di tahun depan? Bagaimana dengan sisi konsumsi masyarakat, daya beli juga yang sempat tergerus dengan kenaikan BBM misalnya? Saya rasa masih bisa ya. Jadi kalau kita bicara mengenai daya beli itu yang tergerus itu terutama yang bottom 40%, terutama lagi yang bottom 20% ya. Nah, tetapi berdasarkan hasil simulasi yang kami lakukan, bahwa sebenarnya dengan adanya BLT dan juga hal-hal lain itu bisa kemudian meningkatkan potensi pendapatan masyarakat di level terbawah itu sekitar 7,5% dari potensi kenaikan harga yang mereka alami sekitar 5,25 sampai 5,5%. Artinya masih ada tabungan, selisih itu sebagai bantalan masyarakat yang paling bawah. Tapi untuk kemudian mendongkrak konsumsi, ya sebenarnya kita juga harus fokus yang 20% paling atas. Kenapa? Yang 40% paling bawah ini cuma berkontribusi sekitar 17% terhadap overall consumption. Sementara yang 20% di atas masih 45%. Makanya kita harus kemudian mengendalikan faktor risiko ke depan supaya apa? Supaya yang 20% di atas ini mau melakukan investasi, mau melakukan ekspansi, mau melakukan belanja. Supaya apa? Supaya ekonomi terus berputar. Faktor risikonya apa sih? Pandemi sudah mulai reda, maka faktor risiko terbesar adalah inflasi. Nah, inflasi ini yang kemudian coba ditangani salah satunya oleh Bank Indonesia. Ya. Tadi memoderasi ya supaya tidak terlalu tinggi. Oke, tapi kalau kita lihat dengan apabila Bank Indonesia mengambil langkah lagi untuk menaikkan suku bunga acuan untuk meredam laju inflasi yang Anda katakan memang ini adalah upaya pemerintah yang cukup tepat begitu ya mengatasi laju inflasi. Bagaimana dengan sektor lainnya yang berhubungan dengan suku bunga? Ada properti, otomotif yang juga memiliki industri turunan yang cukup luas. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, cost of financing ya pasti akan meningkat. Artinya ini juga akan menyurutkan langkah ekspansi industri, terutama yang memang terkait langsung dengan suku bunga. Tetapi yang perlu disadari adalah sekarang makhluk yang sangat ditakuti oleh perekonomian itu adalah inflasi. Makanya sekarang ini berarti Mas Pras ya. Jadi kalau misalnya kita jalan nih di kuburan ketemu kuntilanak, ya, kuntilanaknya ini kan sumber ketakutan kita. Ya. Gitu ya. Maka dibaca ayat kursi supaya kuntilanaknya keluar, hilang gitu kan. Nah ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya, baca doa-doa ini adalah sebenarnya suku bunga untuk menghilangkan kuntilanak supaya apa? Supaya kita terus nyaman bergerak gitu kan. Intinya adalah kita menghilangkan sumber ketakutannya terlebih dahulu sebelum kemudian kita melakukan pergerakan-pergerakan lebih lanjut dan itu dikonfirmasi oleh hasil simulasi kami yang menunjukkan bahwa justru penaikan suku bunga ini justru prospeknya magnitude-nya positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena menghilangkan ketakutan terbesar ekonomi sekarang yaitu inflasi. Baik, tapi dengan kenaikan inflasi yang masih menunjukkan tren meningkat begitu, bagaimana juga nanti upaya-upaya apa saja? Apakah cukup dari sisi moneter begitu? Tentu tidak cukup. Kalau sisi moneter itu hanya kemudian memoderasi dari sisi ekspektasi inflasi dan juga dari sisi demand. Nah, butuh kemudian usaha-usaha juga dari sisi fiskal. Nah, fiskal ini adalah untuk kemudian membentuk insentif industri, ya, supaya industri terus produktif dan seterusnya. Dan kalau dari sisi ketahanan pangan dan ketahanan komoditas dan juga ketahanan input produksi, kita sebenarnya juga harus kemudian memicu semacam kolaborasi regional ASEAN Plus. Dulu selepas 1998 kita punya Chiang Mai Initiative. Sekarang saya rasa bisa juga dilakukan Chiang Mai Initiative tapi dari sisi penjagaan komoditas ASEAN Plus 3. Itu kemudian bisa menjaga supaya apa? Alur komoditas di regional itu tetap terjaga sehingga bisa menjadi bantalan ke depan ketika memang ada potensi langka komoditas gitu. Oke. Nah itu dia. Lantas Anda tetap optimis bagaimana menatap kondisi Indonesia di tahun depan begitu dengan 50-50 dari posisi resesi global yang diharapkan tidak terlalu berdampak terhadap Indonesia? Ya, saya rasa saya masih juga optimis ya, karena memang faktor atau fondasi perekonomian kita masih cukup kuat, tetapi ya tentu tidak boleh terlalu optimis juga, harus waspada. Maka kata kunci tadi, ada waspada, ada optimis, kita akan terus melaju, tetapi tentu harus lihat kanan kiri, harus lihat atas bawah, supaya apa? Supaya tidak terantuk di jalan, begitu kan. Oke, itu dia memang yang harus segera diterapkan juga di semua lini usaha maupun masyarakat begitu optimisme harus tetap dijaga, kemudian tapi jangan terlena. Yang penting adalah waspada dan bagaimana kita menyiapkan mitigasinya kalau memang benar-benar resesi global terjadi di tahun depan. Baik, Mas Peter, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Peter. Sama-sama.